Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah diajarkan oleh Bapak dosen dari mata kuliah Fisika Kesehatan, baik itu materi yang diajarkan melalui Zoom maupun tugas mandiri dengan judul Prinsip Ilmu Fisika Kesehatan yang berhubungan dengan ilmu kebidanan. Yang kedua, Hukum termodinamika dalam pelayanan kebidanan. Yang ketiga, pengaturan suhu tubuh. Yang keempat, hidrodinamika dan penerapannya dalam pelayanan kebidanan. Yang kelima, gaya pada tubuh dan analisa gaya kegunaan klinik. Yang keenam, teori gelombang. Yang ketujuh, jenis-jenis alat elektronik dalam pelayanan kebidanan. Di sini kita masuk pada materi yang pertama, yaitu prinsip ilmu fisika yang berhubungan dengan ilmu kebidanan. Ada 3, yaitu pengaturan suhu tubuh, termoregulasi, yang kedua pengaturan cairan, yang ketiga ekskresi adalah elemen-elemen dari homeostatis. Pengaruh tekanan dalam ilmu kebidanan. Yang pertama, tekanan darah adalah gaya yang diberikan oleh sirkulasi darah pada dinding pembuluh darah dan merupakan salah satu tanda-tanda vital. Yang kedua, tekanan dalam kandung kemi, peningkatan tekanan di dalam kandung kemi akibat adanya akumulasi pertambahan terus-menerus volume urin. Yang ketiga, tekanan pada sistem pencernaan. Makanan masuk melalui mulut menuju usus dan keluar kembali melalui anus. Pada usus terdapat beberapa bagian, usus antara usus halus, usus besar, dan usus 12 jari. Duodenum katup di dalam usus berperan untuk meratakan penyaluran atau pengaliran makanan di dalamnya. Yang keempat, tekanan pada mata. Cairan bening di dalam bola mata yang terdapat antara permukaan mata dan retina memiliki tekanan tertentu sehingga dapat menjaga bola mata pada bentuk dan ukuran yang tetap. Yang kelima, tekanan di dalam tengkorak. Ruang di sekitar otak memiliki cairan otak yang disebut dengan cerebrospinal. Apabila terjadi tekanan di dalam otak, akan meningkatkan tekanan internal tengkorak yang menyebabkan terjadinya pembesaran tengkorak. Yang kedua yaitu termodinamika. Termodinamika bahasa Yunani thermos, panas, and dinamik, perubahan. Thermal berkenan dengan panas, dinamika berkenan dengan pergerakan. Jadi termodinamika adalah ilmu mengenai fenomena-fenomena tentang energi berubah-ubah karena pengaliran panas dan usaha yang dilakukan. Termodinamika adalah kajian tentang kalor panas yang berpindah. 2. Terdapat 4 hukum dasar yang berlaku di dalam sistem termodinamika, yaitu yang pertama, hukum awal, zero law termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling ketimbang termal satu dengan yang lainnya. Hukum pertama termodinamika. Hukum ini terkait dengan kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah bentuk. Hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Hukum ini berbicara tentang kondisi alami dari alur kalor pada suatu objek dengan sistem. Kalor mengalir secara alami dari benda panas ke benda dingin. Hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akibat berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah.
Jika suatu benda menerima atau melepaskan kalor, maka suhu benda itu akan naik atau turun, atau wujudnya benda berubah. 1. Kalor adalah yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram sebesar 1 derajat Celcius. Kalor dapat merambat melalui tiga macam cara, yaitu konduksi, koneksi, radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi perambatan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat. Perantaranya biasanya terjadi pada benda padat. Yang kedua, konveksi. Perambatan kalor yang disertai perpindahan bagian-bagian zat karena perbedaan massa jenis. Yang ketiga, radiasi. Perambatan kalor dengan pancaran berupa gelombang-gelombang elektronik. Penggunaan termodinamika dalam kebidanan. Kantong air panas, botol berisi air panas, nyeri. Handuk panas, otot yang sakit. Misalnya spasme otot, fase akut poliomyelitis. Takis, batas mandi uap. Sebagai penyegar atau dikatakan menyukai efek relaksasi otot. Mud pads, lumpur panas. Lumpur panas dapat mengkonduksi panas ke dalam jaringan, serta dapat pula mencegah kehilangan panas tubuh, heat loss. Pengaturan suhu tubuh. Suhu tubuh manusia cenderung berfluktuasi setiap saat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. Untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan, diperlukan regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik, feedback, yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini terjadi bila suhu inti tubuh telah melewati batas toleransi tubuh untuk mempertahankan suhu yang disebut titik tetap set point. Titik tetap tubuh dipertahankan agar suhu tubuh inti konstan pada 37 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh meningkat lebih dari titik tetap, hipotalamus akan merangsang untuk melakukan serangkaian mekanisme untuk mempertahankan suhu dengan menurunkan produksi panas dan meningkatkan pengeluaran panas sehingga suhu kembali pada titik tetap. A. Mekanisme tubuh ketika suhu tubuh meningkat, yaitu A. Vasodilasi. Vasodilasi, pembuluh darah perifer hampir dilakukan pada semua area tubuh. Vasodilasi ini disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga terjadi vasodilasi yang kuat pada kulit, yang memungkinkan percepatan perpindahan panas dari tubuh ke kulit hingga 8 kali lipat lebih banyak. Berkeringat. B. Berkeringat. Pengeluaran keringat melalui kulit terjadi sebagai efek peningkatan suhu yang melewati batas kritis, yaitu 37 derajat Celcius. Pengeluaran keringat menyebabkan peningkatan pengeluaran panas melalui evaporasi. Pengeluaran keringat merupakan salah satu mekanisme tubuh ketika suhu meningkat melampaui ambang kritis. Pengeluaran keringat dirangsang oleh pengeluaran impuls di area preoptik anterior hipotalamus melalui jarak saraf simpatis ke seluruh kulit tubuh, kemudian menyebabkan rangsangan pada saraf kolinergik kelenjar keringat yang merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat juga dapat mengeluarkan keringat karena rangsangan dari epinefrin dan norepinefrin. C. Penurunan pembentukan panas. Beberapa mekanisme pembentukan panas seperti termogenesis kimia dan menggigil dihambat dengan kuat.
B. Mekanisme tubuh ketika suhu tubuh menurun, yaitu A. Vasokontraksi kulit di seluruh tubuh. Vasokontraksi terjadi karena rangsangan pada pusat simpatis hipotalamus posterior. B. Piloereksi. Rangsangan simpatis menyebabkan otot erektor pili yang melekat pada folikel rambut. Berdiri mekanisme ini tidak penting pada manusia, tetapi pada binatang tingkat rendah. Berdirinya bulu ini akan berfungsi sebagai isolator panas terhadap lingkungan. C. Peningkatan pembentukan panas. Pembentukan panas oleh sistem metabolisme meningkat melalui mekanisme menggigil. Pembentukan panas akibat rangsangan simpatis serta meningkatkan sekresi tiroksin. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu hidrodinamika dan penerapannya dalam pelayanan kebidanan. A. Hidrodinamika. Pengertian hidrodinamika: salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari gerak liquid atau gerak fluida cair, khususnya gerak air. B. Penerapan hidrodinamika pada pelayanan kesehatan. 1. Tekanan darah mengukur LED meliputi BBS, blood Blesenking Snellen height, BSR, basal sedimentasi rate, tekanan bola mata, tonometer, tekanan kandung kencing, sistometer, tekanan di dalam tengkorak. C. Pengaruh tekanan dalam ilmu kebidanan. Tekanan pasien yang tidur lama pada tempat tidur menghambat darah kapiler perifer, terutama di daerah pembuluh darah yang tertekan antara tulang dan temperatur. Darah yang membawa nutrien dan O2 tidak dapat mencapai sel-sel dan sel akan mati, mengakibatkan ulcus decubitus. Jika pasien diletakkan pada tempat tidur berisi udara atau air, tekanan akan berkurang atau disebarkan karena area dipluas. Prinsip Pascal: tekanan dan berikan pada semua zat cair dalam bejana tertutup. Diteruskan semua arah dengan besar yang sama, contohnya pada veska urinaria. Begitu juga benda yang terletak dalam cairan mempunyai tekanan yang sama pada seluruh permukaan. Contohnya, otak di dalam cairan CSF, janin di dalam cairan amnion. Keduanya terlindung dalam cairan yang mengelilinginya dan meneruskan pada tekanan sama, tak jadi soal walaupun orangnya aktif. Di sini kita masuk pada materi yang kelima, gaya pada tubuh dan analisa gaya, kegunaan klinik. Gaya pada tubuh dalam keadaan statis, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Analisa gaya dan kegunaan klinik. Gaya vertikal, kegunaan klinik traksi leher. Gaya horizontal, kegunaan klinik bantuan dorongan pada perut saat membantu dalam proses melahirkan. Traksi leher, traksi tulang, traksi kulit. Gaya membentuk sudut dan kegunaan klinik. Traksi kepala, traksi kaki, dan traksi kaki. Materi ke-6 yaitu teori gelombang potensial dari akson, gelombang potensial dari bergaris, gelombang potensial dari otot jantung. Alat-alat yang didiagnosis dengan ultrasonik. A. Scanning untuk mengecek apakah ada tumor retika. B. Scanning melihat pandangan dua dimensi. M. Scanning mempelajari gerakan jantung dan dapat membantu proses pengobatan. Penggunaan pengobatan dalam ultrasonik: menghancurkan tumor, menghancurkan batu ginjal, mempelajari bagian tubuh. Kita masuk pada materi yang ke-7 yaitu jenis alat
elektronik dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama yaitu EKG, yang kedua EMG, yang ketiga ENG, yang keempat ERG, yang kelima EOG, yang keenam EEG, yang ketujuh EGG. Mungkin sampai di sini materi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.